kita agak sedikit ganggu jam tidur kita gitu, karena sahur itu nggak buat semua orang, ya nggak sih? Betul. Aku lebih milih kayak makan agak sedikit banyak pas malam terus aku tidur. Hanya orang-orang terpilih yang mendapatkan keberkahan saat bangun sahur. Dan mbaknya ini tidak masuk dalam orang mendapatkan keberkahan sahur itu. Kita. Apa kata lu kita? Udah, enteng bener tuh congor. Nyablaknya berasa habis kesalak racing. Udah. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Ya, sebelum kita memulai video ini, aku pengen ngasih tahu dulu nih, ada parfum namanya Scarlet, teman-teman. Dia ini parfumnya udah lumayan lama ya, udah jalan beberapa tahun gitu. Aromanya juga enak banget. Dan dia bisa tahan sekitar di atas 6 jam, teman-teman. Itu udah cukup lama banget, 6 jam. Tapi teman-teman bebas sih mau varian apa. Yang aku pegang ini ada varian dari laut, guys. Ya, ada campuran aroma-aroma laut, jeruk nipis berserta ya aroma bunga juga di sini. Ya, itulah ya teman-teman. Nah, teman-teman yang penasaran langsung aja cek di bawah video ini atau kalian bisa cek di bawah deskripsi ini. Nah, gimana? Puasa kalian udah ada yang batal belum ya? Udah jalan berapa hari ya ini puasa kan? 2 hari ya? Ada ya? 3 hari pun ada kan? Nah, ngomongin bulan puasa juga, kali ini ada namanya TikTokers atau seorang selebgram lah. Aku disclaimer, aku kurang kenal, namanya itu Cut Rizky, teman-teman ya. Jadi dia tuh mengomentari soal puasa gitu. Puasa itu mengganggu jam tidur ya. Ya itu fungsi dari puasa. Lah terus kayak gimana, pengennya puasa bangunnya bebas gitu? Ya itu mah gak usah puasa aja gak sih? Ya ini agak ngeselin sih kontennya, tapi ya kita lihat lah. Siapa sih Cut Rizky ini, kita coba kenal dia juga gitu. Kenapa dia ini bisa viral banget gitu kan? Ya yuk langsung aja kita mulai. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Kita mulai videonya sekarang juga, let's go. Di saat orang lain sangat menantikan nikmatnya suasana sahur di bulan Ramadan, ada orang yang bahkan dia juga muslim mengatakan kalau sahur mengganggu tidurnya. Itu menurut kita agak sedikit ganggu jam tidur kita gitu, karena kita pengen tidur lebih lama. Biasa habis makan gini kita tidur. Kemarin aku coba sahur, terus siangnya kayak lemes banget, gue kurang tidur, gak bisa. Aku termasuk orang yang tidurnya tuh agak panjang gitu loh durasinya. Hot tip, sahur itu nggak buat semua orang, ya nggak sih? Betul. Aku lebih milih kayak makan agak sedikit banyak pas malam terus aku tidur. Menurut kita, menurut dia lah ya kalian. Tapi nyebelin banget ya orang-orang kayak gini. Padahal ya serunya sahur itu bangun pagi. Biasanya ini kan nggak jarang dilakukan. Menurut aku suka banget bangun sahur. Bangun pagi, kita ketemu ngumpul sama keluarga, bisa makan bareng. Ada momen-momen sahur itu yang dicari. Soalnya kita biasanya hal aktivitas yang dilakukan adalah bangun siang, makan ya, kadang-kadang ada yang udah berangkat kerja duluan, ada yang pergi duluan. Cuma kalau sahur kan di situ momennya kalian ngantuk-ngantuk makan. Ya. Nah, ini juga netizen sampai nunjukin nih bahwa hadis dari sahur, teman-teman, dari hadis HR Bukhari, makan sahur kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah ya. Oke, teman-teman, ini dia dari akun TikTok Cut Rizky. Kalau kita lihat konten-konten dia kayak day in my life gitu ya, kayak keseharian dia, konten-konten makan, bahkan ada konten dia tas ya, ini apa nih, tas baru ya. Ya ini kayak daily vlog sih ke keseharian teman-teman. Aku jujur nggak kenal dan aku nggak tahu kenapa dia bisa rame atau viralnya. Tapi ya ini ada konten-konten dia nih. Ini ada konten yang membahas soal sahur lagi sih. Yuk kita lihat guys kontennya. Buka puasa hari pertama. Hari pertama. Alhamdulillah. Pokoknya selalu mulai dengan minum air putih dulu, jangan gorengan dulu. Jadi karena kita mengikuti sunnah Rasul ya, kalau bisa berbukalah dengan kurma Monderlet edisi Ramadan. Favorit banget. Ini dah cemilan aku selama menjaga pola makan. Biasanya kan makan kurma aja ya kalau buka puasa. Nah, ini biar lebih fancy dan menggelegar, aku mau buka puasa pakai kurma coklat almondnya Monderlet. Baru tahu ada kurma ini. Dark coklat buat antioksidan, kurma sebagai gulanya, terus ada almond sebagai proteinnya. Makannya juga banyak-banyak. Ini kalorinya lumayan gede guys. Jadi makannya 1 atau 2 aja. Minum air putih lagi, habis ini sholat maghrib dulu.
Baru abis itu kita lanjut ke makanan berat. Ini bukanya ya. Sahurnya nggak ada, soalnya sahurnya udah di take down teman-teman ya. Video berbukanya ada. Oke, kita lihat ya, komentar ya. Oh my god, apa di komentar ya? Kok di take down video yang bilang sahur ganggu jam tidur? Afdol dong, ada buka, masa nggak ada sahur di take down. Kak pernah takut ngaca nggak sih? Aku no comment sih kalau soal fisik guys, no guys, soalnya fisik nggak boleh lah. Apa sih kesamaan dari dua kasus ini? Ternyata kesamaan keduanya adalah mereka itu menganut paham mulutmu harimaumu. Yang pertama, Sasa Setianing Tias. Dia itu bicara seperti ini. World seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Yang bikin heboh adalah dia tuh ngomong kayak gini padahal dia dan suaminya merupakan penerima beasiswa LPDP. Yang dimana artinya bahwa dia itu sekolah dibiayai oleh pajak kita. Ekspektasinya jelas pulang untuk memberi manfaat. Realitanya, publik justru dikejutkan dengan dugaan yang sangat jauh dari standar moral seorang intelektual. Suaminya pun diduga melanggar ketentuan LPDP. Dimana setelah S2 dan S3 dia itu nggak pulang-pulang ke Indonesia. Gue sih cuma pengen nanya ya, gimana sih lo wawancaranya? Karena adik gue 2 kali daftar LPDP nggak keterima di wawancara. Untungnya keluarga gue ada duit lebih, jadi adik gue bisa S2 di Austria, tapi sekarang udah balik lagi ke Indonesia mengabdi di Indonesia. Padahal pakai duit sendiri loh. Mbak Sasa ini sama suaminya ibarat udah disekolahin sama orang tuanya, tapi pas gede itu kayak malin kundang. Kritik pemerintah boleh, tapi benci sama negara nggak dulu ya. Kasus kedua yaitu influencer Cut Rizky, di mana dia itu bilang seperti ini. Sahur tuh menurut kita agak sedikit ganggu jam tidur kita gitu, karena kita pengen tidur lebih lama. Hot take, sahur itu nggak buat semua orang, ya nggak sih? Yang pertama adalah sahur itu mengganggu jam tidur kita. Terus yang kedua, sahur itu nggak untuk semua orang. Oke lah, sahur itu merupakan sunnah yang dianjurkan. Tapi dengan cara bicaranya dan nada bicaranya menyebabkan banyak banget pro dan kontranya. Nah, walaupun sekarang kontennya udah di take down sih, tapi masalah ini masih berlanjut ramai di threads. Nah, menurut kalian bagaimana tentang 2 kasus ini? Kalau aku sendiri cuma pengen ngomong, jangan terlalu oversharing. Setuju nggak? Setuju. Jadi ya kita dapat hikmahnya lah di sini. Emang si Cut ini menurut aku oversharing teman-teman. Dia kalau emang dia nggak setuju ya udahlah simpan sendiri. Ya jangan membuat opini terus diupload dan opini ini bisa menggiring orang daripada kita sahur gitu kan, nih ganggu banget jam tidur. Kayak jadi pengertian orang-orang bakal kalau sahur itu salah loh ya gitu. Jadi arahnya kayak dia punya followers sekitar berapa followers dia ya 150.000 guys. Terus membuat opini yang menurut aku ya kurang bagus buat di-upload gitu. Harusnya dia bisa memfilter mana yang salah, mana yang oke buat ditonton orang gitu. Bapak Mimir SA pemirsa. Pagi-pagi ada aja kan yang membuat huru hara ya kan. Ini kakak ini tuh dulu aku ikutin banget perjalanan dia ya, apa namanya tuh yang kayak make up or skincare gitu kan. Tapi ini kayaknya nih ke-upload nggak tahu apa deh. Kakak ayo bangun kakak, klarifikasi. Katanya sahur tuh menurut kita agak sedikit mengganggu. Maksudnya mengganggu gimana kakak? Kan udah dibiasain dari kecil kakak. Spill skincare-nya boleh kakak. Dan baca sendiri deh komen-komennya bener-bener. Pas dibilang sahur nggak buat semua orang, yes benar. Karena hanya orang-orang terpilih yang memaksakan sahur. Hanya orang-orang terpilih yang mendapatkan keberkahan saat bangun sahur. Dan mbaknya ini tidak masuk dalam orang mendapatkan keberkahan sahur itu. Karena kurang paham konsepnya juga pas dibilang sahur mengganggu waktu jam tidur. Malah saat puasa tidur siang nilainya ibadah loh. Kalau emang masih kurang tidur dan keganggu waktu tidurnya, bisa kok siang-siang tidur loh. Jangan bilang sahur ganggu waktu jam tidur. Ingat, 10 bulan dikasih waktu yang cukup buat tidur, buat healing. Kenapa puasa yang hanya 1 bulan kayak berat banget gitu? Padahal Ramadan ini banyak keberkahannya yang bisa diambil. Nah, semprot kan dia. Aku agak nyakit ya kalimatnya, tidak menerima keberkahan. Kita. Apa kata lu kita? Udah, enteng bener tuh congor. Nyablaknya berasa habis kesalak racing. Udah, enteng bener kita. Lu aja kali sama habitatnya lu. Kagak usah ngajak kita. Kita mau ogah. Kagak mau ikutan, ogah pisan. Ya lagian urusan lu mau sahur apa kagak. Mau molor lebih lama apa kagak, itu mau urusannya lu. Kita mau ora urus.
Ya orang urusan kita udah ribet sama kehidupan. Malah nambah dengan urusannya lu. Bawa kita lagi. Itu mah urusannya lu. Ogah kita mah kagak mau ikutan. Lagian gua mah cuma ingetin aja. Kalau lu pengen molor lebih lama, hati-hati aja. Jangan sampai lupa cara bangun dari molor. Ntar kelamaan molornya. Saking lamanya. Lihat guys, pedes ya menurut aku ya. Sahur mengganggu jam tidur. Ya. Gua nih orang yang agamanya paling berantakan. Kayaknya kalau dijajarin orang yang agamanya berantakan, kayaknya gue juara 1 gitu. Tapi mulut gue gak sejelek itu kan. Maksud gue gini, gue ada vertigo loh. Gue tuh kalau bangun tidur yang kayak di jam-jam yang gak seharusnya, kayak bahkan kebangun lagi tidur terus kebangun aja, kepala gue nih rasanya kayak kebakar banget gitu kan. Tapi gue sangat seneng sama sahur. Gue luar biasa excited karena pertama udah pasti itu nyiapin makanan buat suami gitu kan. Kayak itu tuh gue nggak tahu ya itu nanti dihitungnya pahalanya gimana, cuman seru tahu buat gue ya. Gue suka masak, nggak tahu nih buat dia nih yang mulutnya begitu. Yang kedua, ini event itu cuman sekali dalam setahun, dan itu pun cuma 30 hari. Dan maksud gue kalau lo merasa terganggu sama kehadirannya sahur, lo gak tahajud apa gimana? Terus kan lo juga harus sholat subuh. Gimana? Lo kok demen banget tidur? Nanti dikasih tidur selamanya belum bener ibadahnya, lebih ngeri. Ya itulah teman-teman soal cut. Ya udah kelar dah masalahnya ya. Kayak gini, gimana respon kalian? Ngeselin nggak ketemu konten kreator kayak gini? Kalau aku ya, ini kan berdasarkan statement aku ya, kesel sih ya. Kok bisa gitu? Ada orang kepikiran kayak gitu. Saya aja gak ada loh selama ini. Ya udahlah ya, kalian yang komen lah soal cut ini ya. Aku mau tutup dulu, sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys, dan bye bye cut. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.